Nah ini bagaimana caranya tabung melon itu yang 3 kilo itu pakai barcode kepada siapa? Kalau saya beli pakai barcode, kayak begitu tidak bisa. Pak Purbaya, selamat mengemban tugas yang amat berat ini Pak, di sini. Tapi saya lihat rambut Anda masih padat, belum rontok, belum memutih juga, jadi ya masih bisa Anda handle masalah ini. Jadi saya melihat Anda ini setiap hari, bahkan setiap jamnya belanja masalah semua. Dan itu bagus sekali, dan saya berharap Anda bisa menemukan solusi terbaik. Dan sekarang dihadapi oleh masalah subsidi. Jadi kalau melihat pertumbuhan ekonomi ya mau tidak mau kan Pak, itu kita wajib negara itu, pemerintah memberikan subsidi. Karena ada ketimpangan ya kan, antara si kaya dengan si miskin ini jaraknya terlalu jauh. Nah, ditambah lagi negara kita adalah kepulauan. Mendistribusikan itu juga tidak mudah. Ada kendala-kendala. Belum lagi kalau yang berhubungan dengan alam. Dari bulan Desember sampai Februari itu musim-musimnya itu hujannya, curah hujannya sangat tinggi, itu juga sangat bermasalah. Nah, kalau kita lihat Bapak, pertama saya melihat ini informasinya harus valid dulu. Informasi yang pemerintah dapatkan dalam hal ini Menteri Keuangan itu tidak valid seperti yang kami dapatkan. Harusnya pimpinan mungkin next time ya, perwakilan antara Pak Arief itu ada diduduk bareng di sini sehingga satu irama ini. Ini kalau kayak begini jadi ada dualisme. Nah, tapi sudahlah. Saya berharap ini kepada jajaran Kementerian Keuangan bisa bekerja sama, artinya mensupport Menteri Keuangan bahwa ini tugas yang amat berat tapi mulia. Oleh karenanya ini work team ya. Jadi saya tahu masalah ini sangat banyak sekali ya kan. Ditambah eksekusinya harus cepat sekali. Nah, kalau saya melihat Bapak ya, sejak Covid itu adalah yang tertinggi. Tahun 2022 negara memberikan subsidi. Terus setelah itu tahun 2023, 24, 25 itu 370, 386, 394 tahun ini. Nah ini kan artinya 2 kali lipat dari sebelum Covid Bapak. Nah saya tidak berbicara bahwa oh jangan di stop, tidak. Tetapi harus dicarikan solusi. Ya kan? Yang paling besar dari semua ini komposisinya adalah energi. Khususnya itu listrik, PLN, sampai 156. Kita selama ini tidak mendengar solusi dari pemerintah. Solar cell Pak, di negara-negara lain itu sudah ada. Tapi ironisnya di negara kita itu dijualnya itu yang termahal Pak. Nah Anda mau mengucurkan itu yang 200 triliun itu ya buat sektor real. Saya rasa itu bisa Pak dibangun. Teknologi dari luar, nah ini Anda tinggal arahkan. Dan dikasih insentif Pak. Pajaknya seperti itu dan lain-lainnya. Kalau sekarang Pak kayak saya sudah sempat Pak, saya pribadi ya mencontohkan saya ingin gitu membeli solar cell. Tapi harganya Pak itu sama bayar bulanan listrik Pak. Saya tidak dapat subsidi Pak. Bayar listrik itu baru ketemu 30 tahun Pak. Dengan catatan itu solar cell-nya itu tidak rusak selama 30 tahun. Kalau 10 tahun oke. Nah ini menurut saya harus dicarikan solusinya Pak. Jadi terus juga yang berikutnya yang kedua adalah soal tadi seperti kawan-kawan katakan tepat sasaran. Nah inilah masalah klasik kita Pak. Selalu. Walaupun tadi Pak Idrus juga mengatakan sebagai rakyat Indonesia semuanya boleh saja mendapatkan menikmati subsidi itu. Tetapi kan ada prioritas Pak. Nah ini dia. Nah sistemnya ini yang tidak canggih menurut saya. Teknologi sudah canggih ya. Semua masyarakat sampai pelosok itu sudah punya smartphone. Walaupun cara menggunakannya tidak begitu paham. Tapi kan sistem barcode bisa diberikan. Ini kan bisa dibangun Pak. Kris aja bisa Pak. Sampai bawah itu bisa bermanfaat mereka tahu menggunakannya. Nah ini bagaimana caranya tabung melon itu yang 3 kilo itu pakai barcode kepada siapa? Kalau saya beli pakai barcode kayak begitu tidak bisa. Nah ini penting, ini salah satu contohnya. Terus yang berikut yang ketiga nih Pak. Ini kan sekarang harga minyak dunia masih di bawah 70.
Saya mau nanya ke Menteri Keuangan yang baru ini, bagaimana kalau menghadapi kayak akhir tahun itu? Misalnya sampai $90. Ini kan membengkak semuanya. Ini menurut Pak Purbaya ini apakah masih ada fiskalnya masih aman, mempersiapkan dan lain-lain. Karena ini tidak bisa di stop. Ya saya berharap kita bisa mencari solusi yang terbaik dan saya berharap bahasanya itu tunggakan pemerintah kepada BUMN yang diberikan tugas melalui yang disebut dengan PSO itu bisa diselesaikan, Pak. Itu saja.